Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, annal hukma, bahwasanya hukum, al-aqliyah, hukum akal, yanqasimu, terbagi, ila salasati aqsamin, terbagi tiga bagian. Al-wujubi, yang pertama wajib, wal istihalati, yang kedua mustahil, wal jawazi, dan ketiga jaiz. I'lam, ketahuilah, annal hukma, bahwasanya hukum, al-aqliyah, hukum akal, yanqasimu, terbagi, ila salasati, tiga bagian. Al-wujubi, pertama wajib, wal istihalati, kedua mustahil, wal jawazi, ketiga jaiz. Alhamdulillah, sampai di bahasan ini kita ingat-ingat yang dulu kita belajar atau baca tentang hukum, ya, hukum ya, sampai pernah dijelasin hukum syar'i waktu dulu ya. Hukum ini masih tentang pembagian hukum akal. Jadi belum sampai sampai wujud kidam bako belum, ya, biar supaya beres di awalnya ini, ya. Hukum itu dulu udah dikasih tahu, ya, bahwa hukum itu isbatu amrin li amrin au nafyu anhu, menetapkan sesuatu perkara atas suatu perkara atau meniadakan satu perkara dengan satu perkara. Hakimnya siapa? Hakimnya bisa syara, atau yang disebut syara itu adalah agama. Siapa lagi itu yang bisa disebut dengan sebagai hukum? Yang ada tiga, yakni yang kedua akal, yang ketiga adalah yang jadi hakim bisa adalah adat, ya, adat. Jadi yang dulu kita udah pelajari tentang hukum ini ada tiga bagian. Ada hukum syara, ada hukum akal, ada hukum adat. Nah, ini kita baca satu-satu. Kalau hukum syara kayaknya udah pernah dijelasin tuh ya. Hukum syara ada yang disebut wajib, ada yang disebut apa? Sunnah. Nah, itu hukum syara, ya, hukum agama. Hukum fikih, ya, ada yang disebut wajib, sunnah, apalagi haram, makruh, dan yang terakhir mubah. Itu nggak lepas daripada itu tuh kita tuh setiap hari dari pagi sampai pagi lagi, yaitu tinggal dipilih dah, ya. Jangan sampai kita milih yang wajib dikorbanin karena ngamalin atau jalani yang sunnah, ya, salah jadinya tuh ya. Jadi kita pilih-pilih, kita itu sehari semalam yang nggak lepas daripada 5 itu. Ada yang disebut-sebut waktu itu dijelasin bid'ah. Ya, bid'ah bukan hukum, ya. Bid'ah itu sesuatu yang baru, dijelasin oleh para ulama. Disebut bid'ah, sesuatu yang baru. Adapun hukumnya, ya lihat tuh dari tadi tuh yang 5 tuh. Bisa ada kalanya bid'ah itu adalah hukumnya wajib, ada yang sunnah, ya, dan lain-lain. Jadi hukumnya 5 itu nggak keluar, ya, nggak boleh sebut ini bid'ah, bukan hukum bid'ah mah, ya, bukan hukum. Nah, pada malam kali ini kita batasin, habis hukum syara kita bicarakan hukum namanya hukum adat, ya. Kalau dengar mah pernah ya hukum adat, ya. Ya, pernah kan kata-kata adat sering didengar ya, adat itu hukum, ya. Adat itu, hukum adat ini
kita bicarain dulu nanti sebelum hukum akal tuh. Nanti berikutnya insya Allah ya luas waktu kita hadir lagi baru bahas namanya hukum akal. Yang kita bahas pada malam kali ini kita batasin apa sih hukum adat itu. Hukum adat ya. Hukum adat yang disebut tuh ya. Ya. Ini hukum adat itu ya secara gampangnya ya, hukum adat itu adalah isbatu amrin bi amrin au nafyu anhu biwasitati tikrar ya, bahwa yang disebut hukum adat itu adalah penetapan sesuatu ya tentang sesuatu perkara atau meniadakan suatu perkara dengan perkara yang lain biwasitoti dengan perantara ataupun jalan adanya pengulangan berulang-ulang. Itu disebut dengan hukum adat definisinya ya. Jadi kalau kita mengartikan bahwa adat itu apa sih? Adat ya, karena adat ini dihormatin di agama kita. Ada kaidahnya khusus tuh. Al-adah muhakkamah. Adat itu menjadi ketentuan hukum ya dalam agama kita tuh adat ya. Apa itu adat tadi menurut definisinya? Adat itu ya penetapan sesuatu perkara terhadap perkara yang lain atau meniadakan ya suatu dengan sesuatu biwasitati tikrar dengan adanya pengulangan. Dengan adanya pengulangan tersebut maka itu disebut menjadi adat, menjadi ketentuan hukum. Jadi ketentuan hukum juga. Ya, contohnya gimana sih gampangnya? Contohnya gampangnya begini, kalau dari definisi itu. Yang namanya adat atau kebiasaan karena berulang-ulang, contohnya begini. Adanya kenyang dengan adanya makan. Adat itu. Jadi menurut kebiasaan dan berulang-ulang dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya kenyang disebabkan dari adanya makan. Itu adat itu. Ya, bukan hukum akal atau bukan hukum agama. Ya, itu mah hukum adat. Yang namanya makan ya itu menghasilkan kenyang atau kenyang, adanya kenyang lantaran adanya makan. Adanya seger enggak haus ya, menurut adat itu dikarenakan adanya minum. Adat itu. Adanya gelap nih malam ya, itu lantaran ketiadaannya matahari ya. Dari kan berulang dari zaman dulu ya. Yang namanya malam itu gelap. Ngapa gelap? Karena ketiadaan matahari. Adanya siang. Siang itu disebabkan adanya matahari. Itu namanya hukum adat tuh. Contohnya gampang, ya. Jadi itu mah adat. Dan keterangan definisi yang selanjutnya disebutkan adat itu harus ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ya. Kalau nggak ada hubungannya mah bukan adat. Itu namanya kalau bahasa kerennya eksidentil atau sewaktu-waktu atau enggak tetap ya, atau ya bukan adat itu mah ya, karena nggak ada hubungannya. Contohnya gimana nih contohnya ya? Contohnya ada orang rumahnya madep ngetan semua ya, kata dukun, kata orang pinter, ini rumah ngadep ngetan disebabkan jadi bininya ngomel mulu. Nah, ya. Ada nggak yang begitu tuh? Ada nggak? Ada ke orang pinter gitu ya. Kamu di mana rumahnya? Karang Tengah. Rumahnya madep mana? Madep ngetan sono. Itu yang nyebabin isi kamu itu ngomel mulu dari pagi sampai sore ngomel mulu. Ya. Kira-kira tuh ada hubungannya nggak? Nggak ada. Lah orang ada juga yang rumahnya ya di sebelah sono kampung lain madep ngetan nggak ngomel bininya ya. Ya akhirnya kata itu udah sekarang rubah rumahnya, jangan madep ngetan, rubah pintunya madep ngulon.
jerubah madep ngulon, tetep aja diomelin sama bininya, sama. Jadi itu bukan hukum adat itu mah, ya, karena nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan madep rumah dengan bini ngomel, ya, iya. Ada juga dulu guru, tuan guru nih, ya dulu saya juga pernah diceritain ini, ada guru namanya Kiai Marjuki tuh, ya, ada tuh makamnya tuh di depan masjid Muplihun tuh di Karawan 2 ada makam itu guru tua ya, Bang Haji ya. Iya. Guru orang dulu itu di sini. Dulu mah orang karena hormat dan juga yakin sama guru, kalau mau ngajar rumah nanya dulu, datang dulu ke rumah guru tuh. Guru, kira-kira rumah saya yang bakalan enak ditinggalin, bakalan rezekinya luas sih mana saya ngejar rumah tuh. Dulu mah orang hormat sama guru gitu ya, datang. Tapi ya guru Marjuki itu juga punya strategi. Sebelum begitu dia tanya, Bang, emang menurut abang, menurut lokasi tanah yang mau dikejar rumah, menurut abang yang cakep madep mana? Kalau saya sih guru yang cakep madep ngulon. Oh iya, saya juga mau ngomong begitu, kata guru gitu. Iya madep ngulon nih cakep, ya udah kejar. Padahal mah nggak ada hubungannya madep mana juga ya. Iya kan? Nggak ada hubungannya apa tadi itu mah bukan hukum adat. Hukum adat itu harus ada kontak, harus ada hubungan. Contoh, hubungan adanya makan dengan adanya kenyang, hubungan adanya seger nggak haus dengan adanya minum. Itu adat berulang tuh dari zaman dulu, itu namanya hukum adat tuh. Ingat tuh hukum adat tuh. Jadi syaratnya itu tadi harus ada wasito, ada keterkaitan, ada kontak. Ya kalau nggak ada hubungannya bukan hukum adat. Dan yang kedua harus ada syarat di situ, nggak membuat bekas. Ya kadang-kadang gagal juga itu hukum adat. Itu catatan tuh nomor 3, ingat ya. Ngapa itu gagal? Ya karena memang ada orang ya, kadang-kadang orang ya dia nggak makan tapi ada nggak lapar. Ada nggak tuh? Ada nggak? Nggak lapar dengan nggak makan, atau dia nggak merasa makan, nggak merasa lapar, tapi dia nggak makan. Ada nggak tuh kira-kira? Ada. Itu hukum adat tuh kadang-kadang bersalahan, nggak ada bekasnya. Ya, contohnya apa? Contoh kalau kita pagi tadi jam 9, jam 10, jam 11 perut lapar bener. Berasa nggak kalau belum sarapan? Berasa pengen makan nggak, lapar nggak tuh? Perih nggak? Perih. Tuh. Karena memang udah adatnya kalau pagi diisi nasi. Tapi kalau malam nanti nih bulan April tanggal 3 udah mulai kita niat nawaitu saumagodin an adai fardhi sahri ramadhana hadis sanadnya. Kita udah niat itu paginya jam 10, berasa lapar nggak? 9 berasa nggak? Enggak, karena ada niat itu. Ya, iya kadang-kadang begitu niat. Hukum adat tuh nggak meninggalkan bekas dan kadang-kadang gagal. Apalagi ada orang dengan adanya makan tapi nggak kenyang-kenyang. Ada nggak? Ada tuh di filmnya juga ada tuh, Samson makan 7 bakul nggak kenyang-kenyang. Ada nggak? Jadi hukum adat itu ya kadang-kadang gagal. Ya, menurut adat ya adanya membakar karena adanya apa? Api. Bener gak tuh? Yang namanya api membakar, tapi kadang-kadang gagal. Ngapa kadang-kadang gagal? Lah contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar sama api, tapi enggak kebakar. Ya, benar enggak? Karena yang membakar itu hakikatnya siapa? Allah. Bukan api tapi Allah. Yang membuat kenyang itu bukan makanan. Nih, belajar keyakinan nih, awalnya begini nih. Jadi jangan sekali-kali kita punya keyakinan yang repot, ini salah. Mengapa? Yang membuat kenyang bukan makanan. Yang membuat kenyang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat sembuh, nih hati-hati, yang membuat sembuh bukan obat. Siapa yang membuat sembuh? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, itu hati-hati pikiran tuh, jangan sekali-kali punya pikiran yang menyembuhkan tuh obat, bisa repotin urusan. Ya, karena banyak ya orang minum bodrek bilang nggak sembuh, ada nggak? Ada nggak tuh? Ada aja minumnya Panadol baru sembuh, ada nggak? Ada, karena yang hakikatnya yang nyembuhin bukan obat, yang nyembuhin siapa? Allah. Kalau begitu nih punya keyakinan, kita bakalan tenang. Nggak mungkin kita ngamuk-ngamuk marah-marah habis berobat. Ini obat mahal doang, 1 juta rupiah, tapi kagak sembuh ini obat. Bisa nggak ngomel-ngomel begitu? Bisa, karena punya keyakinan itu obat yang nyembuhin. Tapi kalau ada keyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan obat. Itu tuh catatan yang pertama. Jadi keyakinan ini bukan berdasarkan akal, bukan berdasarkan syara agama, ini berdasarkan adat, ya. Dan ada catatan dari pengertian itu, ya, di hissi atau di indera, baik sifatnya zahir maupun sifatnya batin daripada adat itu. Apa itu contohnya? Ya, contohnya indera mata kita. Ya, kita melihat orang keiris tangannya dengan pisau berdarah. Ya, itu yang tahu bukti itu ada adat kalau pisau itu memotong berdarah. Itu dilihat pakai apa? Mata. Itu di indera mata. Ada yang rasanya asin, ya, disebut dengan garam. Jadi adanya asin karena adanya garam. Itu adat. Itu yang merasakan, yang indera siapa? Apa? Lidah. Iya, lidah. Ya. Atau kita rasakan di belakang kita nih, di punggung ada bintik-bintik merah. Ya, berasa itu. Ya, di belakang kita. Itu yang indera, yang tahu siapa? Indera apa? Nggak kelihatan mata kita. Kulit atau apa? Ya, itu bisa diindra secara zahir ataupun secara batin, hissu batin. Apa itu? Itu melalui perasaan yang nggak bisa diindra, sama mata enggak, sama lidah enggak, sama penciuman enggak. Apa itu? Yang itu berasa yang kita rasakan. Contoh, kita tawa-tawa terus, girang, jalannya juga semangat. Itu tandanya orang lagi senang. Lihat itu dilihat cuma tanda-tandanya. Bisa dilihat gak itu senang itu sama mata kita? Bisa diindra nggak? Enggak. Cuman tanda-tandanya dong kita lihat. Tapi senang itu nggak bisa dilihat. Itu namanya adat yang bentuknya batin. Orang minggir aja, jalan juga loyo, ya, sama orang nggak nyapa, jalannya lemas, ya, loyo pokoknya. Itu tanda orang lagi apa? Lagi apa? Sedih. Sedih bisa dilihat nggak di indra? Nggak bisa. Tapi tandanya mah bisa. Sedih. Habis ngeluarin duit 30 juta, ya, buat bayar anaknya, keluar dari, biar nggak dihukum, kan sedih jadinya. Ya, itu bentuknya adalah bentuk zahir. Ini hukum adat nih. Kita harus ngerti dulu pembagian hukum tuh, ada namanya hukum syara, udah kita bahas. Yang sekarang kita bahas namanya hukum adat. Dan ingat, hukum adat ini turunannya luar biasa. Apa itu? Ini turunan dari hukum adat ini menurut penelitian dan kebiasaan yang terus berulang, jadilah ilmu namanya ilmu flora, ilmu tumbuhan. Dengan adanya adat ini, orang tahu ini kalau bawahnya pohon duren, kampung disetek sama di atasnya duren montong, maka tumbuhnya adalah menurut adat yang udah diulang-ulang hasil penelitian, buahnya duren montong. Ya, ilmu-ilmu berkaitan dengan tumbuhan itu adat semua turunannya itu. Apalagi ilmu tentang fauna, tentang hewan-hewan. Ini adat hasil penelitian, tikror, berulang-ulang. Adanya
sapi limosin, ini hasil dari persilangan sapi ini ke sapi ini. Nih timbul sapi yang gede luar biasa. Itu ilmu, namanya ilmu fauna. Dari mana tuh? Dari ada. Ada apa lagi? Arsitek. Ya, arsitek itu berdasarkan pengulangan penelitian, ini bangunan kekuatannya sekian, modelnya ini dari adat. Ya, hukum adat ini luar biasa. Makanya dihormatin dalam agama kita, dalam kaidahnya al-adah muhakkamah. Adat itu menjadi ketentuan hukum adat nih. Tapi tidak memberikan bekas, karena kadang-kadang gagal, itu catatannya. Ya, kadang-kadang gagal. Ya, kadang-kadang gagal. Itu hukum adat. Kalau sampai sini kira-kira nih pengertian definisi, kira-kira kita udah dapat nggak, ngerti nggak yang dimaksud dengan hukum adat itu? Ngerti ya? Ya, kalau pembagiannya ada 4 hukum adat tuh. Ada rabtul wujud bil wujud, ada rabtul adam bil adam, ada rabtul wujud bil adam, ada rabtul adam bil wujud. Ini bahasa Arab, nggak usah lewat dulu dah, terlalu ribet itu mah ya. Pembagian-pembagiannya sebagai contoh dah, keterkaitan adanya ada dengan ada tadi contohnya, keterkaitan adanya kenyang dengan adanya makan, itu hukum adat ya, udah kebiasaan adat itu ya. Nah dari itu kita udah paham, insya Allah kalau udah paham ini ya, praktek di keseharian kita juga kita insya Allah selamat ya, bahwa ini mah adab, bukan tinjauan dari akal, bukan tinjauan dari hukum. Jangan sampai kita punya keyakinan ya yang menyembuhkan Allah yang menyembuhkan obat, jangan sekali-kali ya, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat orang gak haus bukan air, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat api membakar itu bukan api, tapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat itu keyakinan bahwa yang ada, yang maha kuasa, nanti kita jelaskan sifatnya wahdaniyat dan lainnya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Repot itu urusan tuh. Kalau udah begini ya ziarah nggak apa-apa, ziarah dah, ziarah ya, ziarah ke wali nggak apa-apa ya, karena udah punya keyakinan yang benar ini, bahwa orang berziarah ke wali itu yang memberi ya, bukan wali, kan udah dia paham itu ya, yang memberi siapa? Allah. Mengapa sih orang pada ziarah ke wali itu sering-sering ziarah? Ya begini katanya, wali itu adalah orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, udah teruji ibadah luar biasa, dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena punya kedekatan, maka yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala taruh rahmatnya dalam hatinya, itu wali ya. Rahmat dalam hati itu nyebar ke badannya, itu wali ya. Dari badannya wali itu kalau dia udah meninggal, menyebar ke kain kafan, itu wali rahmat itu. Dari rahmat dari kain kafan itu menyebar ke tanah, dari tanah itu menyebar sekitar. Maka ada di luar Batang tuh orang jualan aqua di luar Batang bisa kuliahin anaknya sampai sarjana. Mengapa? Karena itu rahmat yang ada di sekitar tempat itu, yang mana rahmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan ada di situ. Bahkan guru kita tuh almarhum pernah ngomong, Kiai Muhammad Tuhari, kalau keluar Batang nggak usah doa dah, kalau nggak sempat makan tupatnya aja juga insya Allah ada berkahnya, ada rahmat. Itu lingkungan yang diberkahi Allah karena ada orang yang disayangi, ada rahmat di situ. Nah kita doa di situ, doa ama di lokasi yang penuh rahmat, penuh berkah itu, dengan orang yang dekat sama Allah, ya insya Allah dikabulkan. Mintanya sama siapa? Sama Allah. Itu wasilahnya para wali, orang yang dekat kepada Allah. Ya kalau udah ngerti begitu kan nggak ada yang namanya syirik gitu ya, syirik itu. Jadi yang ada dan yang punya ketentuan, yang punya kudrat iradat,
yang kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lurus jadinya. Ya, jangan sekali-kali kita punya pikiran yang membuat orang mati itu corona atau virus. Jangan. Ya, yang mematikan itu yang punya kuasa adalah Allah. Karena virus juga kadang-kadang gagal. Ya, ada orang yang dari awal sampai sekarang nggak pakai masker tapi nggak sakit-sakit. Ada nggak? Ada juga. Ada yang orang ibaratnya bandel banget ya, nggak suntik nggak apa, masih sehat sampai sekarang. Ada nggak? Ada. Bahkan makannya banyak sekarang. Ya, ya kita mah udah, yang punya dan kuasa segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hukum adat. Makanya kita ya harus punya keyakinan dulu seperti itu sebelum bahas yang lain-lain tuh. Nanti sampai kidam, wujud kidam kok belum sampai belum. Kita lempengin ini dulu, ini penting. Ya, ini hukum adat, bukan ditinjau dari hukum akal, bukan hukum syara. Nanti ada penjelasan yang berikutnya tentang hukum, namanya hukum akal. Ini kita dudukin dulu nih. Kalau kita udah punya keyakinan itu, ya insya Allah ziarah aja dah. Ya, itu namanya kalau di luar daripada adat, ada tuh bahasa Arab, khawarikul adat. Di luar daripada kebiasaan ada memang. Ya, beda-beda kayak rambut dah. Kita punya rambut nih, ya. Bentuknya rambut dah. Ini fungsinya dan namanya beda-beda. Kalau di kepala itu rambut disebut rambut kepala, rambut. Kalau itu rambut adanya di sini nih di atas mata namanya apa? Alis. Kalau rambut adanya di bawah hidung, kumis. Kalau rambut adanya di bawah mulut, jenggot. Beda tuh rambut namanya beda-beda. Cuma saya satu tanya nih, di antara panai kumis sama jenggot nih ada rambut juga nih. Ini namanya apa nih? Saya tanya nih kira-kira nih. Ada kan di mulut kita tuh ya? Nih. Hah? Iya, apa namanya itu, Pak De? Hah? Itu ada nggak tapinya? Masa ada nggak ada namanya, kan nggak mungkin kayaknya ya. Ini apa namanya nih kira-kira? Kalau bahasa Arab ada namanya anfak tuh. Apa tuh kira-kira namanya? Pernah Ustaz Yusuf itu Syekh Rahman katanya dari gurunya nyebut ini namanya rawis katanya. Ya, kita baru dengar ya. Ya orang sini nggak ada. Coba kalau disebut itu namanya apa? Nggak tahu, ya kan? Pernah nggak itu memperhatiin itu namanya apa? Jadi itu sama yang namanya khawarikul adat tuh begitu kayak rambut. Kalau dia jatuhnya kepada Nabi sebelum dia diangkat Nabi namanya irhas. Tuh beda-beda namanya. Tapi rambut-rambut juga maksudnya mah tadi contohnya irhas. Contoh Nabi masih belasan tahun diajak ke Sam ya dengan Siti Maisarah bareng tuh. Nabi kita Muhammad berjalan di sini, awan ngikutin lagi di bawah Nabi adem lagi. Nabi bergeser lagi ke sana, itu awan ikutin. Ya, Siti Maisarah ngetes juga, dia pisah. Ya enggak ke sana enggak adem, pas Nabi aja yang adem. Itu namanya irhas. Kalau sudah diangkat Nabi, itu khawarikul adat, di luar daripada adat kebiasaan, disebut dengan mukjizat. Mukjizat luar biasa banyak dah. Ya, mukjizat tadi di antaranya api itu kan mukjizat ya. Kalau ada orang soleh ya, orang biasa nih, orang soleh dapat yang luar daripada kebiasaan, yang memecah adat, disebut apa? Mauna. Orang dapat mauna, orang soleh bisa begini bisa begitu di luar daripada adat, itu namanya mauna. Tadi yang kita ziarah punya khawarikul adat di luar daripada kebiasaan, yaitu para wali, disebut apa dia itu? Punya karomah. Ada orang biasa yang kagak pakai sembahyang, yang kagak pakai ibadah, tapi bisa kebal, tidak mempan, punya di luar daripada kebiasaan. Itu disebut apa? Apa? Ada gak yang begitu tuh? Ada orang nggak pakai sembahyang maka kayanya luar biasa dah. Ada nggak? Itu namanya apa disebut tuh? Istidraj. Ada lagi orang kafir ini mah, tapi punya luar biasa khawarikul adat, ya, punya
kebiasaan atau punya kemampuan yang berbeda daripada pecah adat itu. Apa disebut? Ihana. Sama rambut satu tapi fungsinya macam-macam. Nah itu namanya khawarikul adat. Ya, di luar adat, pecah atau di luar daripada pecahan daripada kebiasaan adat. Ya, itu. Jadi dengan harapannya kita ngerti ini ada hukum adat, kita punya keyakinan harus lempeng sebelum jauh-jauh bahwa yang membuat dan juga menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu patokan kita. Ya, jangan sampai punya patokan tuh rumah sakit cakep nih, ya rumah sakit bagus. Tapi ditanya itu rumah sakit kira-kira ada kamar jenazahnya nggak? Hah? No, yang baru no Mahandaya apa? Mandaya. Ada kamar jenazahnya nggak? Ada. Berarti ada yang mati. Nggak ada yang hebat begitu mah. Dokter ada yang mati nggak? Banyak. Ya, nggak ada yang hebat. Yang hebat mah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan orang. Ya, makanya dalam kondisi begini, ya serba informasi, perkembangan, penyakit apa yang ibaratnya silih berganti, lah kita yang punya keyakinan bahwa semuanya dari Allah, ya kita tenang aja, ikhtiar sebaik-baiknya bahwa yang punya kuasa adalah Allah. Tenang aja, ya jalanin dengan syarat kita disuruh ya ibadah, disuruh menjadi orang soleh dah artinya mah. Mau ngapain kek, mau terjadi apapun, itu rumusnya itu. Insya Allah selamat, ya, dengan jadi orang soleh. Ya, ini yang kita bahas pada malam kali ini. Kita batasin sebatas hukum adat. Adapun hukum akal, ya, dan kelanjutannya kita insya Allah bahas pada pertemuan berikutnya. Itu saja yang dapat disampaikan. Moga jadi manfaat untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kita taufik untuk kuat ibadah, bisa ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat hidayah, anak-anak kita semuanya sehat, ya, diberikan kemudahan ngejar cita-citanya yang pada sekolah, lancar sekolahnya, yang belum dapat kerja diberikan kerja yang terbaik, ya, diberikan luas rezeki, sehat semuanya, ya. Allah mudahkan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.